Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi senjata api. Senjata api sangat diperlukan dalam pertempuran. Peradaban manusia menciptakan senjata api dalam sejarah militer lebih dari 1000 tahun yang lalu, tepatnya semasa Kekaisaran Tiongkok. Senjata api ditemukan setelah penemuan bubuk mesiu pada awal tahun 850 Masehi oleh para alkemis Tiongkok. Awalnya bubuk mesiu digunakan untuk kembang api, tetapi zat tersebut sangat mematikan sehingga dapat menjadi senjata dalam sejarah militer. Berangsur-angsur senjata api ditemukan berupa tombak api yang digunakan sekitar abad ke-10 dan 12. Lalu senjata api yang dapat digenggam berlanjut menjadi bentuk primitif yang terdiri dari tabung berongga yang diisi bubuk mesiu dan proyektil kecil. Penemuan senjata api yang dapat terbang ini kemudian semakin membesar secara ukuran. Hal ini membuat peradaban Kaisaran Tiongkok dalam sejarah militer menemukan meriam, senjata besar dan penting dalam pengakuan kota. Pengaruh penggunaan senjata api dalam sejarah militer kemudian berkembang di sekitar Asia. Bahkan kerajaan Majapahit di Pulau Jawa mengenal cetbang atau warastra yang merupakan meriam tangan. Nama cetbang diperkirakan diadopsi dari bahasa Tionghoa Chong Tong, sedangkan warastra berarti panah sakti, panah dahsyat atau panah unggul. Bentuk cetbang mirip dengan meriam tangan Tiongkok dengan cara mengisi proyektil dari lubang depan, namun variannya juga berkembang dengan menyerupai meriam tangan Turki dan Portugis yang dapat mengisi proyektil dari bagian belakang. Senapan laras panjang kuno. Perkembangan sejarah militer mengantarkan senjata api pada bangsa Eropa berkat jalur sutra. Sejak abad 13, bentuk primitif senjata api menyebar dari Asia ke Eropa. Perkembangan pun begitu pesat dalam 2 abad berikutnya di Eropa, sampai menjadi senjata yang dibawa dalam penjelajahan menelusuri lautan. Senjata api yang paling umum dikaitkan dalam penjelajahan adalah blunderbuss buatan Jerman. Dalam sejarah militer, senjata ini punya moncong yang lebar dan bukaan yang lebar di bagian atas. Senjata api genggam yang dibawa para penjajah di abad ke-15 juga membawa senapan korek api. Fitur yang dimiliki berupa lubang kecil di laras senapan yang muat untuk bubuk mesiu dan seutas tali yang harus dibakar. Penjelajahan pada akhirnya memperkenalkan senjata api ke kawasan koloni seperti Spanyol dan Inggris di benua Amerika. Demi mempertahankan kuasanya, pemukiman awal koloni harus punya warga yang pandai dalam pembuatan senjata. Biasanya adalah perajin logam yang terampil. Keharusan mereka bertahan hidup sembari menjajah membuat pendudukan orang Eropa di semenanjung Amerika mengembangkan senapan panjang dalam sejarah militer. Di antara jenisnya adalah senapan Kentucky, senapan Ohio, atau senapan Pennsylvania. Senapannya sering diukir dengan rumit. Berikut hiasan dengan rumit. Senjata api begitu masif pada abad ke-18 dalam sejarah militer Amerika dan Eropa. Senjata perang ini digunakan dalam satuan untuk ditembak berbarengan dengan 2 baris. Baris pertama untuk menembak dan baris kedua untuk menggantikan baris pertama. Barisan pertama akan menembak saat diberi aba dan mundur ke barisan kedua untuk mengisi peluru. Pada Perang Revolusi AS, milisi AS menggunakan senapan berburu untuk menghabisi tentara Inggris. Terkadang mereka menggunakan kombinasi senapan Brown Bess dari Inggris dan Charleville dari Prancis. Hubungan kaum revolusioner AS begitu dekat dengan Prancis membuat hubungan perdagangan senjata meningkat dalam upaya kemerdekaan. AS tidak bisa terus bergantung pada Prancis sehingga George Washington memerintahkan pendirian pergudangan senjata di Springfield, Massachusetts pada tahun 1776. Awalnya berfungsi sebagai penyimpanan amunisi dan gerbong senjata, tetapi perkembangan membuatnya memproduksi senapan dan senjata lainnya dalam sejarah militer AS, pistol dan revolver. Berkat banyaknya produsen senjata api, AS begitu pesat dalam sejarah militer. Produksi senjata dan suku cadang senjata begitu marak dan maju. Kemajuan mengantarkan mereka memproduksi senjata api berukuran kecil. Jenis pertama senjata api kecil atau pistol genggam adalah Colt 45 yang dipatenkan oleh Samuel Colt pada tahun 1836. Senjata ini memperkenalkan sistem multi tembakan dengan larasnya yang dapat berputar, sehingga ada banyak ruang untuk diisi dengan peluru, dapat dikunci dan memiliki pegas. Nama Colt pun menjadi identik dengan pistol. Dari Colt, perusahaan lain di AS seperti Remington, Star Whitney, dan Manhattan mulai memproduksi senjata jenis revolver. Senjata api ini sangat penting dalam sejarah militer semasa Perang Saudara AS. Kemajuannya begitu pesat dengan versi pelepasan dan pengisian ulang yang lebih cepat. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.